Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutal Jana dari kelas 11 TJT 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang remote access. Nah, jadi remote access adalah cara kita mengakses router atau switch dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan perangkat tersebut. Nah, jadi biasanya kabel remote atau kabel serial konsol yang digunakan untuk meremote router itu berwarna biru seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menambahkan satu buah PC. Lalu kita bisa hubungkan dengan kabel konsol yang ini. Kita pilih yang konsol. Lalu pada PC kita bisa pilih yang ini. Nah, teman-teman, biasanya kita melakukan konfigurasi router itu melalui CLI. Nah, namun perlu diketahui pada perangkat router asli tampilan jalan seperti di paket Tiger ini tuh tidak bisa langsung tersedia. Untuk bisa mengkonfigurasi router, kita harus meremote router terlebih dahulu menggunakan PC atau laptop melalui kabel serial konsol ini. Nah, masalahnya kabel serial konsol ini tuh tidak panjang. Nah, bagaimana jika router berada di daerah A itu? Sedangkan jika kita ingin melakukan konfigurasi dari daerah B atau luar kota, nah disinilah kita bisa menggunakan teletin SSR yang digunakan agar kita bisa melakukan remote tanpa kabel serial konsol. Nah, kita bisa buka routernya. Kita bisa masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita masuk ke config. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke line VT0 tanda tanya. Nah, di sini tanda tanya itu kita bisa masukkan angka dari 1 sampai 15. Lalu kita akan menggunakan angka 2. Jadi, angka 0 sampai 2 kan berarti ada 3 sesi user yang bisa melakukan remote telnet secara bersamaan. Kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa pasang password telnet. Saya akan menggunakan 1 sampai 5. Lalu kita bisa ketikkan login. Nah, perintah login itu artinya saat user melakukan telnet router itu akan meminta password. Lalu kita bisa ketikkan transport input telnet. Nah, lalu kita bisa exit, tapi di sini tuh jangan disingkat. Lalu kita bisa ketikkan enable secret 1 2 3 4 5. Nah, password ini digunakan saat kita masuk ke mode enable. Jika tidak diatur saat report dari PC, kita itu tidak bisa masuk ke global configuration mode. Nah, selanjutnya kita bisa pengujian telnet dari PC kita. Kita akan pengujian telnet dari PC. Di sini saya akan menggunakan PC 7. Sebelumnya itu kita harus pastikan bahwa PC tersebut sudah mendapatkan IP secara DHCP. Di sini dia sudah. Setelah itu kita bisa masuk ke telnet. Nah, di sini tuh kita bisa pilih yang telnet. Lalu kita bisa masukkan IP di sini. Saya menggunakan IP 10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, maka router itu akan meminta password. Kita bisa masukkannya tadi yang 1 sampai 5. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat. Nah, sekarang kita sudah berhasil meremote router. Kita bisa coba enable. Nah, maka di sini juga akan diminta password. Nah, di sini kita masukkan password yang tadi. Nah, kita coba config. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote telnetnya. Nah, lalu kita lanjut ke telnet menggunakan username. Nah, telnet dengan password saja itu sebenarnya kurang aman. Maka kita akan mencoba telnet menggunakan username. Kita bisa masuk ke router. Nah, di sini kita masuk ke enable. Nah, ini tadi kita ketik enable, di sini kita masukkan passwordnya, yaitu 1 sampai 5. Lalu kita bisa masuk ke config. Nah, lalu kita tambahkan username. Username saya, username Mita, password 1 2 3 4 5. Seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita bisa masuk ke line VTY 02. Lalu kita bisa ketikkan login lokal. Nah, itu artinya router akan meminta username dan password, bukan hanya password saja ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan transport input
telnet. Lalu kita bisa uji telnet tadi. Uji telnet di PC ya. Tadi teman-teman bisa masuk ke telnet biasa. Yang ini kita bisa pilih yang, nah untuk IP-nya itu masih sama. Lalu kita connect. Nah di sini kita masukkan username-nya. Jadi tadi saya itu minta, lalu passwordnya. Nah di sini kita bisa masuk ke enable. Nah di sini kita disuruh masukkan passwordnya. Lalu kita config. Nah sekarang telnet sudah menggunakan username ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil menggunakan username. Selanjutnya kita akan konfigurasi SSH di router. Nah SSH itu lebih aman dibanding telnet ya teman-teman, karena terencrypsi kita bisa buka router. Nah di sini kita bisa exit. Nah lalu kita bisa ketikkan CRYT. Generate. CRYT. Maaf, ini malah salah. Nah, di sini kita disuruh membuat username lagi selain namanya itu router ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan hostname Mita. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Hostname. Nah, namanya itu sudah berubah menjadi Mita. Kita bisa ketikkan lagi yang crypto ke generate RSA. Nah, sekarang kita disuruh membuat domain name. Kita bisa ketikkan IP domain name mita.com seperti ini. Selanjutnya kita bisa ketikkan yang tadi, yang ini. Nah, di sini kita bisa masukkan bits 1024. Nah, lalu kita bisa ketikkan transport input SSH. Nah di sini kita masukkan len DDY 02. Lalu kita masukkan ini. Nah jika sudah, kita bisa uji SSH di PC yang tadi. Nah di sini untuk IP address-nya kita bisa masukkan yang tadi 10.10.10.1. Lalu untuk username-nya yaitu Mita. Seperti ini. Di sini kita bisa connect. Nah, di sini password-nya itu 1 sampai 5. Nah, di sini hostname router sekarang itu berubah menjadi Mita. Kita bisa masuk ke enable. Lalu di sini kita masukkan password 1 sampai 5. Lalu kita bisa config. Lalu, nah sekarang kita sudah bisa meremote router. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP di switch yang ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu config. Nah, lalu kita bisa masuk ke VLAN 10. Nah, di sini kita tambahkan interface. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP add 10.10.10.32.255.255.255.0. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan kedua. Kalau kalian itu terserah ya teman-teman, menggunakan berapa saja kita bisa. Ya. Lalu di sini kita masukkan IP default gateway 10.10.10.1 seperti ini. Nah, lalu kita bisa cek IP dengan ketikan to show IP interface brief. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita bisa spasi saja. Nah, di sini kalian bisa lihat pada VLAN 10 sudah ada IP-nya. Kita bisa masuk ke interface VLAN 20.
Nah, di sini kita masuk ke IP ADD 20.20.20.32.255.255.255.0. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan IP default gateway. Nah, kita bisa cek dengan, nah di sini kita bisa spasi. Nah, di sini pada VLAN 20 sudah ada IP-nya. Lalu kita akan konfigurasi SSH di switch ini. Nah, langkahnya mirip dengan router. Kita bisa end dulu. Lalu kita bisa masuk ke langkah enable. Lalu kita masuk ke conft. Nah, lalu kita bisa ketikkan hostname, mita, IP, domain, name, mita.com. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kalian bisa ketikkan crypto generate RSA. Jadi seperti ini. Nah, untuk bitnya itu 1024. Lalu kita bisa buat username. Sini kita ketik username mita, password 12345 seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ketikkan line VTY 02. Lalu kita bisa ketikkan transport input SSH. Lalu di sini kita ketikkan login lokal. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa buat enable secret 12345. Nah, selanjutnya kita bisa uji SSH ke switch ya teman-teman. Kita bisa close terlebih dahulu. Nah, kita bisa buka PC yang tadi. Lalu kita ke sini. Nah, untuk connection-nya, timnya kita bisa pakai SSH. Kita bisa masukkan IP yang tadi 10.10.10.2. Lalu untuk username-nya yaitu mita. Kita connect. Ini kita masukkan passwordnya 1 sampai 5. Nah, lalu kita bisa coba enable. Oh, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, lalu kita coba conf. Nah, sekarang switch sudah berhasil di remote menggunakan SS ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita telah mempelajari remote menggunakan kabel konsol, telnet tanpa username, telnet dengan username, SSH pada router, dan konfigurasi IP dan SSH pada switch. Nah, jadi sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.